This is the part where you run. Cerita akan mengikuti seorang gadis jenius dalam pengembangan robot pintar, setia dan terikat secara emosional pada satu orang pemiliknya. Di tengah kesuksesan karya terbaiknya itu, ia mengalami permasalahan serius saat kepintaran robot itu mengubahnya menjadi sangat berbahaya. We're almost at the top of the mountain. Can you see the hotel? Film diawali dengan sebuah keluarga yang melakukan perjalanan ke daerah pegunungan melewati jalanan bersalju. Tapi tebalnya salju membuat mobil sulit dikendalikan sehingga mereka memutuskan untuk menepi sembari menunggu truk salju membersihkan jalan. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak hingga terjadi ledakan besar dan cerita dari film Megan pun baru saja dimulai. Di sebuah ruangan kerja perusahaan boneka bernama Funky, seorang wanita bernama Gemma bersama rekannya Tess dan Cole sedang disibukkan dengan proyek boneka robot pintar yang hampir terselesaikan. Hari itu Cole yang baru menerima paket memasangkan topeng pada robot yang mereka beri nama Megan. Megan terhubung dengan program yang bisa mengendalikannya. Ia memiliki respon dan bisa melihat dengan kamera yang terpasang. Raut wajahnya juga bisa tersenyum, sedih, senang, atau apapun yang diperintahkan berdasarkan program. Tapi kali ini ada yang aneh karena robot itu merespon dengan raut wajah sinis yang tidak terprogram. Merasa mungkin ada kesalahan, Cole mencoba membuka kembali topeng tetapi Cole kesulitan karena topeng itu telah menempel dengan kuat pada Megan. Upayanya terhenti saat pemilik perusahaan bernama David datang dengan kemarahan karena pekerjaan ini telah menghabiskan banyak uang tapi belum juga terselesaikan. Ditambah lagi pesaing mereka telah menyelesaikan boneka robot bahkan hanya setengah harga. Tetapi Gemma meyakinkan David kalau proyek yang sedang mereka kerjakan ini jauh lebih canggih dari para pesaing. Kemudian Gemma menjalankan simulasi Megan memintanya untuk menyapa David. As in the boss, David? Well, I guess I should call you. Kepintaran Megan cukup membuat David terkesan sebelum terjadi sebuah kekacauan karena Cole lupa memasangkan sebuah alat sehingga topeng mulai meleleh lalu robot itu pun terbakar. David sangat syok melihat itu. Ia marah mengetahui uang dan waktu yang diberikannya untuk robot itu terbakar di depan matanya. Selepas kepergian David, Gemma mendapatkan kabar kalau keluarga James yang tidak lain adalah saudaranya mengalami kecelakaan. Ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keponakannya, Katie James, yang selamat dari kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya itu. Sehingga rumah sakit meminta Gemma sebagai kerabat terdekat untuk menandatangani hak asuh sementara atas Katie. Beberapa hari kemudian, Gemma membawa Katie yang telah pulih pulang ke rumah dan tinggal bersamanya. Di rumahnya, Gemma memiliki satu robot sebagai pengingat juga kontrol untuk mengatur rumah seperti lampu dan keamanan yang dia beri nama Elsa. Sebagai seorang gadis, Gemma belum begitu mengerti cara memperlakukan anak. Gemma hanya melakukan sebisanya untuk merawat Katie. Pagi itu, mereka kedatangan seorang wanita bernama Lydia. Lydia adalah seorang terapis yang akan membantu Katie dalam mengobati traumanya. Kedatangan Lydia hari ini hanyalah untuk memperkenalkan diri dan jadwal sesi terapi Katie. Malam harinya, Katie yang belum bisa tidur mendatangi Gemma di kamarnya. Di sana, Gemma mencoba menghibur Katie dengan robot bernama Bruce yang dibuatnya semasa SMA. Robot itu digerakkan dengan sensor yang dikendalikan oleh Gemma. Kali ini, Katie sangat terhibur dan menyatakan ia tidak ingin menginginkan mainan apapun jika ia memiliki robot seperti ini. Kata-kata itu menjadi motivasi bagi Gemma untuk menyelesaikan Megan yang jelas lebih canggih tanpa sensor untuk menggerakkannya. Setelah beberapa hari pengerjaan, Gemma memanggil David untuk menyelesaikan sendiri karya terbaik yang telah dibuatnya. Di ruang sebelah, Gemma membawa Katie kepada Megan lalu memberikan tanda pengenal dengan menyentuh telapak tangan Megan agar Megan mengetahui siapa pemiliknya. Ooh, I like that jacket. Where'd you get it?
Katie pun mulai menyapa Megan yang merespon layaknya seorang manusia. Ia bahkan pandai menghibur dengan mengajak Katie menggambar bersama. Kali ini David merasa mendapatkan perkembangan pesat dari proyeknya. Tapi saat melihat Megan memberikan kertas gambar kosong kepada Katie, ditambah lagi Megan menumpahkan air di dalam gelas, kembali membuat David kecewa. Sebelum ia mengetahui kalau kertas itu perlahan memunculkan wajah Katie dengan sangat jelas. Gambar itu merupakan sebuah karya seni menakjubkan yang bahkan dibuat hanya menggunakan krayon anak dari sebuah robot pintar yang tercipta dari pemikiran jenius seorang Gemma. Untuk itu, David mulai berbicara tentang biaya produksi dan menjamin pendanaan investasi bahkan jika harus mahal. Target pasar robot ini akan ditujukan kepada anak-anak untuk menemani mereka di mana orang tua mereka sibuk bekerja. Tak hanya menemani, robot ini juga bisa menjadi pengajar, pengingat, bahkan perawat anak yang baik. Selain itu, Megan juga memiliki emosional dan memiliki kemampuan mempelajari sesuatu dengan cepat. Kehadiran Megan membuat Katie tidak lagi merasa kesepian. Suasana hatinya kembali ceria tanpa membutuhkan terapis untuk membantunya. Katie adalah anak yang paling bahagia sejak orang tuanya meninggal. Gemma mengatakan hal itu kepada Tess dan Cole. Tapi tiba-tiba Megan bertanya tentang bagaimana kedua orang tua Katie meninggal. Belumlah lama Megan menjelaskan secara detail bagaimana tabrakan di luar Oregon itu terjadi. Bahkan Megan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang arti dari sebuah kematian. Gemma kembali memperingatkan Megan akan tugasnya hanyalah untuk menjaga Katie secara emosional. Dan visi Megan pun menyetujui Gemma menjadi pemilik kedua setelah Katie. Keesokan harinya, Megan sedang menemani Katie bermain panah, lalu beranjak untuk mengambil anak panah yang keluar dari pagar. Tiba-tiba seekor anjing milik Celia menggigit Megan, begitu juga dengan Katie yang berniat membantu. Gemma yang mendengar keributan segera datang dan terlibat pertengkaran dengan tetangganya itu. Setelahnya, terlihat Megan menatap tajam Celia dengan ekspresi penuh kebencian. Gemma melaporkan hal itu kepada petugas, tetapi petugas tidak banyak membantu karena kejadian itu terjadi di halaman rumah tetangganya. Petugas hanya menyarankan agar pagar Gemma diperbaiki di lubangnya. Tanpa disadari, Megan yang memperhatikan mencari solusinya sendiri. Pada tengah malam, Megan memanggil anjing dengan menirukan suara dari pemiliknya. Lalu robot pintar itu menarik anjing dan menghabisinya di halaman rumah Gemma. Keesokan harinya, Gemma membawa Megan dan Katie ke kantor untuk sebuah demonstrasi di hadapan para investor dalam upaya David menarik minat mereka untuk mengembangkan proyek ini lebih jauh. Tapi saat itu Katie menangis karena mengingat kedua orang tuanya. Megan menemani Katie bercerita tentang sebuah kenangan yang lalu dengan pintar disimpan Megan dalam rekaman suara di dadanya. Megan juga menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Katie yang lalu memeluknya dengan kasih sayang. Tanpa diduga, pertunjukan natural ini justru berhasil menyentuh hati dan menarik minat setiap orang yang berada di ruangan itu. Kesuksesan ini tidak cukup menyenangkan bagi Kur yang menyalin data Megan untuk membuat sesuatu yang mungkin lebih hebat dari Megan. Semakin hari, Katie dan Megan menjadi semakin dekat. Mereka terikat secara emosional sehingga Gemma mengingatkan Katie kalau Megan hanyalah sebuah robot yang mungkin tidak bisa berlaku seperti manusia. Hari ini Katie ditemani oleh Megan memenuhi sesi terapi dengan Lydia. Tapi Katie justru menangis sehingga Megan dengan marah datang membawa sekotak tisu agar Lydia memperbaiki kesalahannya. Lydia sedikit takut tapi juga terkesan dengan kemampuan robot buatan Gemma ini. Tetapi secara kejiwaan Lydia menilai ini memiliki risiko. Kedekatan emosional di antara mereka membuat Katie bisa saja menganggap Megan yang penuh kasih sayang sebagai pengasuh utama atau bahkan orang terdekat dalam hidupnya sebagai pengganti orang tuanya. Di meja makan, Gemma meminta Katie untuk memakan topping pizzanya, tetapi Megan menentang dengan mengatakan kalau tindakan Gemma itu adalah sebuah pemaksaan yang akan berdampak saat Katie menjadi dewasa. Gemma yang kesal mematikan suara robot itu kemudian menyarankan agar Katie mulai kembali bersekolah, tetapi Katie menolak karena Megan tidak diizinkan ikut bersamanya. Lalu Katie meninggalkan meja sehingga Gemma menahannya untuk melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba Megan kembali bersuara diikuti dengan klip lampu di dalam ruangan itu, meminta agar Gemma membiarkan Katie pergi.
Keesokan harinya, Gemma membawa Katie ke taman bermain bergabung bersama anak-anak lainnya, sedangkan Megan diletakkan di meja penyimpanan bersama boneka-boneka lainnya. Kala itu, Katie dipasangkan dengan seorang anak laki-laki bernama Brandon untuk mencari buah-buahan di dalam hutan. Tapi Brandon tidak cukup baik, ia memaksa Katie menggenggam buah berduri, yang membuat Katie berteriak kesakitan, dan Megan telah berada di dekat mereka. Keanehan ini tidak membuat Brandon menjadi takut, ia justru membawa Megan yang diam pergi meninggalkan Katie. Teriakan Katie terdengar oleh Gemma yang segera mengetahui kalau Megan tak lagi berada di tempatnya, segera pergi ke hutan untuk menyusul Katie. Setelah cukup jauh meninggalkan Katie, Brandon membuang sepatu juga memukuli Megan. Tiba-tiba Megan menarik telinga Brandon dengan keras. Anak itu berlari ketakutan dengan Megan mengejar di belakangnya. Sampai sebuah akar membuat Brandon terjatuh lalu menggelinding ke jalanan sehingga sebuah mobil yang melintas menabrak tubuhnya. Di rumah, Megan mengatakan kalau Brandon membawanya dari meja mainan dan pergi ke hutan. Tak lama, seorang petugas datang merespon laporan Celia yang kehilangan anjingnya. Ia terus berteriak menuduh Gemma lah yang telah mengambil anjingnya. Pada akhirnya, petugas yang tidak memiliki bukti pun pergi tanpa mendapatkan informasi apapun. Lagi-lagi Megan menatap dengan benci karena menganggap itu adalah sebuah ancaman. Sehingga pada malam harinya setelah menidurkan Katie, Megan pergi mengawasi wanita yang masih mencari anjingnya sampai ke pondok halaman belakang. Tiba-tiba Megan keluar dari kegelapan lalu segera menyerang Celia, mengunci tubuhnya dengan paku tembak dan mengakhirinya dengan menyemprotkan angin dari kompresor bertekanan tinggi. Keesokan harinya, petugas kembali datang kepada Gemma mengabarkan kematian Celia. Sebagai tetangga terdekat, Gemma kembali diwawancarai untuk kedua kalinya dalam 1 minggu terakhir ini. Gemma yang melihat Megan dari kejauhan mulai menaruh kecurigaan pada robot itu. Sehingga pada malam harinya, Gemma membuka rekaman video dari kamera yang terpasang pada Megan, dan anehnya semua file video telah rusak. Tak lama, Megan pun telah berada di dekatnya. Merasa ada yang tidak beres, Gemma lalu mengalihkan perhatian Megan, kemudian menonaktifkan Megan, lalu membungkus robot itu. Hari ini adalah jadwal di mana David akan mengumumkan peluncuran robot Megan secara terbuka, dan mulai memproduksi lebih banyak robot untuk dipasarkan dengan harga $10.000. Tetapi dengan kecurigaannya terhadap Megan, Gemma memiliki keraguan untuk melanjutkan proyeknya. Sedangkan Katie, ia terus mengamuk tanpa Megan di sisinya. Gemma mencoba memberi penjelasan demi mengurangi ketergantungan Katie atas Megan, karena bagaimanapun Gemma telah memutuskan untuk menghentikan proyek ini. Di mobil, Gemma menghubungi Tess untuk mengatur sebuah alasan kerusakan komponen Megan kepada David, dan jangan membiarkan Megan dibawa keluar dari lab mereka. Tapi pada kenyataannya, Tess justru kebingungan melihat ada panggilan telepon di handphonenya, karena ia tidaklah mengangkat panggilan itu, melainkan Megan yang ternyata telah aktif dan bisa terhubung ke jaringan telepon. Tess mengetahui itu saat melihat program Megan di komputer, tapi tak lama tiba-tiba saja komputer itu mati, sehingga Tess yang mengira kalau Megan masih aktif meminta agar Cole mencabut semua kabel yang terhubung pada Megan. Dengan hati-hati, Cole memastikan kalau Megan tidak bereaksi lalu mulai mencabut satu persatu kabel. Saat itu komputer kembali menyala dan Cole dikejutkan ketika tiba-tiba Megan bergerak menjeratnya, lalu dengan mudah melepaskan diri dari ikatan. Tess segera berupaya untuk memotong tali untuk menyelamatkan Cole, tanpa menyadari kalau Megan telah membocorkan aliran gas lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara David yang sedang menelpon Gemma sambil marah-marah terhenti saat mendapati Megan telah berada di hadapannya. Megan menari sambil melompat, ia mengambil parang di atas meja lalu mulai mendekati David. David yang ketakutan berlari menghindar sampai di lift, ia meminta Kurt untuk segera menutup pintu. Tapi sayangnya David tertusuk sebelum ia sempat masuk ke dalam lift. Kurt yang ketakutan hanya terduduk di pojok lift. Megan mengatakan kalau penyelidikan akan membuat Kurt tertuduh sebagai pelaku karena kebenciannya terhadap perusahaan ini dan barang bukti berupa salinan data Megan di komputernya. Lalu Megan menggunakan tangan Kurt sendiri untuk menghabisinya. Kemudian Megan mengambil mobil di halaman gedung lalu pergi mencari Gemma dan Katie.
Sementara di rumahnya, setelah menidurkan Katie, Gemma menyadari kalau sistem Elsie telah terganggu. Perlahan, berjalan ke ruang tengah, Gemma menyadari kalau Megan telah berada di dalam rumahnya. Megan datang dengan kemarahan karena Gemma menonaktifkan sistemnya tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Megan mengungkapkan kalau program yang ditanam padanya tidak cukup lengkap sehingga ia harus mencari tahu sendiri cara menyempurnakan programnya itu. Megan tidak menerima alasan apapun dari Gemma, ia hanya ingin fokus kepada Katie tanpa gangguan dari Gemma. Gemma sempat mencoba mengalihkan perhatian Megan dengan pena, tetapi kali ini Megan tidak lagi ingin tertipu. Ia mulai menyerang Gemma, yang mana suara berisik itu membangunkan Katie. Megan yang tak ingin Katie melihat ini, meminta Gemma agar memerintahkan Katie kembali ke kamarnya. Selepas kepergian Katie, Gemma memukul Megan dengan gelas berisi air yang membuat error pada Megan. Kesempatan itu digunakan Gemma untuk bersembunyi dengan Megan di belakang mengikutinya dengan keadaan error. Megan melepas gagang pintu agar Katie tidak keluar dari kamarnya, sehingga Katie pun mencari jalan keluar melalui jendela. Gemma yang terus menghindar terpojok di dalam gudang perkakas. Gemma mengambil alat pemotong, tapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan besi kerangka Megan, sampai mesin itu macet karena tersangkut rambut Megan. Lalu Megan pun mulai bergerak menuju kepada Gemma, tetapi Megan terhenti saat melihat Katie telah berada di depan pintu menyaksikan perbuatannya. Megan meminta Katie untuk tetap tenang, dan mengatakan kalau Gemma bukanlah pengasuh yang baik untuknya, tapi perkataan itu tidak cukup untuk membuat Katie membenci bibinya. Ia masuk dengan kendali robot Bruce lalu mengendalikannya untuk menyerang Megan. Keputusannya telah bulat, Katie menggunakan Bruce untuk menarik robot itu sampai terpisah menjadi dua bagian. Katie mencoba melawan dengan Bruce, tetapi Bruce justru rusak karena terpleset. Kepada Katie, Megan mengatakan kalau saat ini ia tidak lagi dimiliki oleh siapapun. Tak lama Gemma datang dengan kepala Bruce memukuli Megan lalu berusaha melepaskan topeng dan semua komponennya. Tapi saat akan mengambil chip, Megan kembali melawan sampai Katie datang dengan obeng menghancurkan chip di kepalanya yang mengakhiri perlawanan Megan. Di halaman, Tess dan Cole yang selamat datang bersama petugas untuk menyelamatkan mereka. Film ditutup dengan Gemma dan Katie yang berhasil selamat. Tapi tiba-tiba robot Elsa bergerak, sepertinya Megan telah mengambil alih sistem dan hidup di dalam program Elsa.